Yo minasan, kembali lagi bersama admin Sayonara Jiraiya. Ternyata dugaanku benar, bahwa kalian pasti memberikan jawaban yang aneh-aneh, tentang siapa pendiri pertama klan Uchiha. Admin cuman bisa tertawa ngakak di balik layar, sambil membaca komentar-komentar kalian guys. Yang penting kalian telah berusaha, admin tetap apresiasi usaha kalian. Sekarang lanjut ke ceritanya. Apa yang dilakukan oleh Otsutsuki Algojo pertama, membuatnya cocok jadi seorang dewa Otsutsuki juga. Saat ini, dia sudah membunuh dua Otsutsuki sekaligus, yakni Toneri dan juga Hagoromo atau kakek Rikudo Sennin. Kita semua mengira Akasha sudah tewas dalam segel setelah itu hancur, tapi ternyata dia masih hidup dan melakukan serangan tiba-tiba. Hagoromo, sang legenda Rikudo Sennin, akhirnya gugur dengan tubuh terbelah di depan mata Boruto serta lainnya. Momen ini meninggalkan kesan menyedihkan dan berat ke Boruto, sebab kini mereka harus benar-benar berjuang tanpa keduanya. Namun, Kaguya masih ada di situ. Tapi kehilangan Hagoromo adalah salah satu kehilangan besar bagi mereka. Adegan kita buka, tepat setelah partikel cahaya Hagoromo menghilang di udara. Boruto seperti membeku, dia memegang pedangnya sambil gemetar hebat. Para shinobi lainnya termasuk Madara, tidak menyangka apa yang terjadi di sini. Akasha melayang di sana, memegang pedang hitam yang memancarkan aura penghapusan. Dia berkata, Otsutsuki tua kalian sudah musnah, dia memiliki peran penting dan salah satu teknik penyegelan bulan dan matahari, yang merupakan salah satu teknik segel mematikan dari ras kami Otsutsuki. Tapi, untungnya aku telah memusnahkannya, sehingga segel tersebut akan bisa lagi digunakan. Sebenarnya, aku tidak tersegel di dalam batu itu, tapi aku masih sempat mengaktifkan Hiraishin untuk menghindar, meskipun menghindarinya membutuhkan pengorbanan nyawa. Apa kalian tahu? Aku tewas saat berhasil berpindah menggunakan jutsumu itu Boruto, namun aku bisa hidup kembali lagi dan aku tidak perlu memberitahukan ke kalian lagi. Sekarang, apa yang akan kalian lakukan untuk menghentikanku? Madara di situ berkata, meskipun kami kehilangan dua orang penting di sini, kami tidak akan pernah mundur. Kami masih memiliki Dewa Otsutsuki Shibai serta kami sendiri. Kau akan melihat arti kata tidak akan pernah menyerah. Akasha tertawa dan berkata, aku ragu dengan ucapanmu itu karena biar ku beritahu sebuah kebenaran nyata. Dewa Otsutsuki lain berjumlah 10 orang. Era Shibai akan segera berakhir. Salah satu dari mereka telah bergerak untuk menyingkirkannya. 9 Dewa Otsutsuki lainnya segera akan menciptakan dinasti mereka sendiri. Boruto di situ sangat terkejut mendengar itu. Dia berbicara ke Otsutsuki ras Momoshiki di tubuhnya yang merupakan leluhur ras Momo. Dia bertanya, jika ada sesuatu seperti ini, mengapa kau tidak memberitahukan kepada kami? Sosok misterius di tubuhnya itu berkata, sebab kalian nantinya akan minder, dan merasa menerima bahwa manusia seperti kalian, adalah ras terlemah di alam semesta ini. Tapi, aku yakin dengan mata Jogan itu, kau bisa mengangkat tinggi ras kalian Boruto. Jangan takut mendengar itu, Shibai akan mengurus mereka. Seketika itu, Madara langsung bereaksi menggunakan jutsu limbo dari Rinnegan-nya. 4 bayangan Madara menyerang Akasha secara bersamaan. Tapi Akasha sudah tahu soal kemampuan Madara ini, apalagi dia juga mempunyai mata Rinnegan itu. Dia hanya mengaktifkan lagi jutsu terkuatnya itu, keempat bayangan Madara langsung lenyap tanpa tersisa. Boruto berkata, dia bisa menghapus sesuatu hingga tak tersisa. Jutsu itu benar-benar gila dan dia bisa melakukan apapun. Dan dia juga dapat menyalin semua jenis jutsu apapun. Sejauh ini hanya serangan fisik yang belum pernah dia tiru. Saat Boruto selesai mengatakan itu, Guru Gai muncul dengan mengaktifkan gerbang ke-7 sambil bertanya, jadi dia tak mempan pada taijutsu ya? Madara melarangnya, karena jika langsung membuka Hachimon Tonko hingga gerbang ke-8, adalah sesuatu yang merugikan bagi Guru Gai. Madara ingin mencoba serangan fisik secara langsung, untuk memastikan apakah dia menirunya atau tidak. Madara terbang cepat ke arah Akasha. Akasha menghilang menggunakan Hiraishin Boruto, muncul di belakangnya sambil akan menusuknya dengan besi hitam, untuk menghapus eksistensi Madara juga. Tapi besi tersebut seketika mengecil, karena Kawaki telah mengamatinya menggunakan Sukuna Hikona. Saat itu juga, Boruto telah berteleportasi ke depan Akasha, sambil menaruh pedang energi Jogan-nya di leher Otsutsuki itu. Boruto berkata, kau sudah membunuh 2 orang penting dari sisi kami. Kami takkan pernah memaafkan semua yang telah kau lakukan.
Akasha hanya berkata, "Aku penasaran dengan apa yang akan kalian lakukan kepadaku." Akasha seketika melompat, setelah Otsutsuki pemimpin ras Momoshiki dan Ishiki datang dan menyerang. Meskipun gagal, pemimpin itu akan senang hati bisa melindungi Boruto, meskipun dia hanya Edo Tensei dan dikendalikan oleh Kabuto. Di bawah sana, pasukan aliansi yang tadinya bersorak-sorai merayakan kemenangan palsu, seketika terdiam melihat langit kembali menghitam, karena keberadaan Sang Algojo terkuat masih ada. Boruto di situ menampilkan ekspresi wajah yang benar-benar sedih, sebab Toneri lah orang pertama yang memberikannya mata Jogan itu. Saat hendak akan menyinggung tentang Toneri, tiba-tiba suara Naruto muncul di alat komunikasi yang digunakan Boruto. Naruto berbicara dengannya melalui alat komunikasi dari tim sensor. Naruto berkata, "Aku telah sadar kembali. Tetapi kami akan bergerak untuk mengambil kembali 3 biju yang Akasha serap. Boruto, aku telah mengetahui apa yang terjadi pada Hagoromo dan Toneri. Biarkanlah mereka pergi dengan damai. Sekarang, kita bersama-sama akan melawan Otsutsuki itu, tidak peduli apa yang akan terjadi pada kita nantinya." Boruto akhirnya semangat kembali, setelah mendapatkan sedikit saran dari bapak penemu jutsu 1000 bayangan itu. Adegan berpindah ke markas baru Shinju. Sasuke dan Orochimaru mendarat dengan dentuman keras. Kode yang sedang duduk sambil menginterogasi Eida, terkejut melihat datangnya Sasuke di situ. Tapi Kode langsung berperilaku sombong dengan berkata, "Aku telah mengetahui semua kekuatanmu, kau pernah terjebak ke dalam pohon suci. Mundurlah sebab Orochimaru takkan bisa menolongmu." Nagato yang lebih dulu ada di situ, langsung mengaktifkan Bansotein untuk menarik Kode, tetapi karma putihnya dapat menetralisir tarikan magnet itu. Sasuke tidak banyak bicara, dia membuka kelopak mata kirinya, yang barusan digabungkan oleh Madara sebelumnya. Dia menggunakan kekuatan itu, yang bernama Takemikazuchi, jutsu manipulasi partikel petir. Tubuhnya menghilang, hanya petir yang terlihat bergerak, Kode bisa merasakan itu menggunakan karmanya. Sasuke sudah ada di depannya, bukan untuk melakukan Chidori, namun dia menyentuh pundak Kode, lalu mata tersebut merubah aliran cakra atau energi karma di tubuh Kode, jadi sebuah petir lalu menghancurkan organ dalamnya. Kode kaget dan langsung berusaha menyerang, tetapi tubuh Sasuke langsung dilindungi oleh api hitam Amaterasu itu. Tangan Kode yang sudah jadi 2 kembali, akibat disambung oleh Jura, seketika terbakar oleh itu. Kode melompat menjauh, sambil berusaha memadamkan api tersebut, namun dia langsung jatuh setelah organ dalamnya mulai hancur secara keseluruhan. Koji bertanya pada Sasuke, tentang apa yang barusan dia lakukan. Sasuke berkata, "Mangekyou baru. Itu hanyalah tahap pertama dari kekuatannya, hanya untuk tahap percobaan." Koji berkata, "Tahap percobaan, tetapi kau berhasil menumbangkannya dalam sekali serangan." Jura tiba-tiba kembali, dia datang sambil membawa gulungan. Ternyata mereka berhasil membuat Shikamaru berbicara. Momen itu terjadi sebelum Nagato ataupun Koji dan aliansi Shinobi datang. Jura langsung berkata, "Kami tidak butuh Shikamaru lagi tapi Eida. Maaf bahwa aku masih membutuhkannya." Seketika limiter muncul di tubuh Eida, Jura masuk ke dalam sana bersama Eida sambil membawa tubuh Kode yang terkapar. Mereka berhasil kabur, ini momen yang buruk, karena sesuatu akan terjadi kepada Eida. Koji dan Nagato akan tetap mengejar mereka. Sementara Sasuke dan Orochimaru mendapat panggilan komunikasi dari Boruto secara langsung. Sasuke disuruh kembali ke sana untuk membantu mereka melawan Akasha atau membantu Dewa Otsutsuki Shibai. Kembali ke Boruto di sana, Sasuke dan Orochimaru telah kembali dan terlihat berdiri di atas salah satu rumah replika di situ. Madara lah yang turun ke bawah, mengatakan tentang rencana mereka. Saat ketegangan berlangsung dengan Akasha, di sisi lain bahwa Susanoo Itachi dan Susanoo Kakashi serta Obito, akhirnya telah berhasil melenyapkan Jubi terakhir. Itachi kembali jadi seperti pengeksekusi terakhir, Jubi itu disegel ke dalam kendi Susanoo Itachi. Otsutsuki Algojo pertama mengetahui itu, dia benar-benar tidak senang dengan apa yang berlangsung di bawah sana. Seketika itu, Akasha mengangkat tangannya ke udara, Boruto bertanya tentang apa yang akan dia lakukan. Akasha hanya tersenyum licik, seketika mereka terkejut melihat cahaya ledakan dari situ. Hinata dan pasukan divisi sensorik yang naik burung sai di udara, melihat menggunakan mata Byakugan. Hinata berkata,
Tidak mungkin, seluruh desa shinobi itu telah dihancurkan. Kirim pesan ini ke para kage di sana, tampaknya pohon cakra itu yang telah menghancurkannya. Pesan tersebut dikirim ke kantor Hokage di Konoha asli di bawah tanah. Tsunade sebagai pemimpin aliansi shinobi sementara, terkejut bersama dengan kage lainnya. Kurotsuchi terlihat tidak bisa berkata apa-apa. Chojuro kesal sambil sedikit mengeluarkan air mata. Darui di situ lalu berkata, "Ini adalah perang, kita harus menerima bahwa desa-desa kita akan jadi incaran musuh. Tapi sekarang, aku tidak mau duduk diam di sini. Kita harus bergerak. Sepertinya pohon cakra di luar pagar Konoha di sana juga akan mengeluarkan serangan dan menargetkan kita." Akhirnya, mereka semua meninggalkan kantor Hokage itu, muncul di atas pohon dan akan pergi menyerang Akasha. Di situ Akasha langsung berkata, "Apa kalian tahu? Aku tidak bermaksud selamanya jadi budak bagi para bangsawan. Aku akan berusaha untuk menaikkan levelku, jadi salah satu dewa Otsutsuki yang baru." Seketika itu, shinobi terkuat di situ semuanya dicekik olehnya, termasuk Boruto dan Kawaki. Mereka kaget, ternyata sudah ada bayangan limbo Akasha. Dia meniru jutsu Madara. Adegan terakhir beralih ke planet Otsutsuki bangsawan. Shibai terlihat menoleh ke arah Fugaku, Amado, Ishiki, beserta temannya sendiri, untuk lebih baik mereka pergi dari sini. Ternyata, Shibai merasakan cakra dari 9 dewa Otsutsuki lain di dalam istana bangsawan Otsutsuki itu. Shibai berbicara ke bangsawan Otsutsuki dari ras Ishiki di situ dengan berkata, "Ternyata dugaanku benar, sebenarnya rekan-rekanku itu ada di dalam istana ini. Aku baru menyadari kalau planet ini telah dijadikan tempat tinggal bagi mereka." Dewa Otsutsuki penghancur di bawahnya berkata, "Sudah kubilang, generasi harus diganti, kau takkan lagi coba mengurus semuanya Shibai. Sekarang, pengambil alihan tugasmu akan kami lakukan." Amado di situ tidak mundur, dia berkata, "Shibai, aku adalah rekanmu di masa lalu, kita punya guru yang sama, aku akan membantumu di sini tapi sebagai imbalannya, aku menginginkan 5 buah cakra darimu." Ishiki di situ terkejut mendengar Amado, lalu adegan pun ternyata tiba-tiba harus berakhir di sini dulu guys. Kemungkinan untuk besok malam akan libur dulu, untuk mengurus beberapa channel yang mencuri thumbnail video, beserta alur cerita di channel admin. Sampai jumpa kembali di malam Selasa guys. Mungkin itulah informasi kali ini yang dapat admin sampaikan kepada kalian semua. Jangan lupa tonton video sebelumnya, agar kalian mengetahui alur ceritanya. Jika kalian suka dengan pembahasan admin, jangan lupa like, komen dan subscribe, serta berlangganan agar tak ketinggalan video terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam shinobi.